Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Diva Kirana, nomor NPM 230200021. Di sini saya akan menjelaskan tugas presentasi yang sudah saya kerjakan, yang mana saya mendapatkan bagian SDLC waterfall. Jadi bagaimana sejarah waterfall itu terbentuk? Model waterfall adalah pendekatan SDLC yang paling awal yang digunakan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Model waterfall pertama kali diperkenalkan oleh Weston W. Rouse sekitar tahun 1970. Model ini sangat sederhana sehingga mudah untuk dipahami dan digunakan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Dokumen model waterfall yang digunakan oleh Weston memiliki dua kategori. Yang pertama menjelaskan mengenai model itu sendiri, dan yang kedua menggambarkan masalah utama yang melekat dalam model atau alasan tidak untuk menggunakan model waterfall. Waterfall termasuk salah satu model pengembangan siklus hidup klasik atau classic life cycle, di mana menekankan fase yang berurutan dan sistematis. Model pengembangan ini dapat dianalogikan seperti air terjun, di mana setiap tahap dikerjakan secara berurutan mulai dari atas hingga bawah. Model waterfall menggambarkan proses pengembangan perangkat lunak dalam aliran sequential linear atau linear sequential model. Itu berarti bahwa setiap proses pengembangan hanya akan dimulai jika tahap sebelumnya telah selesai. Proses tidak dapat kembali atau mengulang ke tahap sebelumnya. Berikut adalah beberapa tahapan yang ada pada metode waterfall. Yang pertama, requirement analysis. Yang kedua, system and software design. Yang ketiga, implementation. Keempat, integration dan testing. Terakhir, operation dan maintenance. Pertama, saya akan menjelaskan tentang requirement analysis. Requirement merupakan proses dari analisis atau mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan sistem yang akan dibuat. Pada tahap ini, pengembang harus mengetahui dan memahami perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna. Biasanya metode pengumpulan data ini bisa didapat melalui diskusi, observasi, survei, atau wawancara. Setelah itu kemudian data dapat diolah dan dianalisis sehingga memperoleh informasi yang lengkap mengenai spesifikasi kebutuhan pengguna terhadap perangkat lunak yang akan dibuat atau dikembangkan. 2. Sistem software dan desain. Pada tahap ini, pengembang menganalisis informasi mengenai spesifikasi kebutuhan pengguna untuk menyiapkan kebutuhan perangkat keras atau hardware dalam pembuatan arsitektur sistem perangkat lunak yang akan dibuat secara keseluruhan. Perancangan desain dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai apa saja yang harus dikerjakan. 3. Implementation. Pada tahap ini, pembuatan perangkat lunak dibagi menjadi program kecil atau unit yang dilakukan oleh beberapa programmer sekaligus dengan menggunakan kode-kode bahasa pemrograman tertentu tanpa menggunakan sistem lain secara keseluruhan. Setiap program kecil akan dilakukan pengujian dan pemeriksaan terhadap fungsionalitas apakah sudah memenuhi kriteria yang diinginkan atau belum. Proses penulisan si kode atau coding aplikasi mengacu pada dokumen-dokumen yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. 4. Integration dan testing. Pada tahap ini, seluruh program kecil atau unit yang dikembangkan dan telah diuji pada tahap sebelumnya akan diintegrasikan dalam sistem secara keseluruhan. Selanjutnya, dilakukan verifikasi dan pengujian sistem. Apakah perangkat lunak telah sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna atau terdapat error dalam sistem sebelum kemudian diperbaiki ulang. 5. Operation dan maintenance. Tahap ini merupakan tahap akhir dari metode waterfall.
Perangkat lunak yang telah dibuat akan dioperasikan pengguna dan dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan adalah proses pengembangan aplikasi dari setiap error atau bug, peningkatan kinerja aplikasi, penambahan program kecil atau unit baru untuk pengembangan aplikasi, dan penyesuaian sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kelebihan dari model waterfall adalah pendekatan yang terstruktur dengan alur kerja yang terdefinisi dengan baik. Cocok untuk pengembangan software berskala besar. Setiap tim memiliki tugas sesuai bidang keahliannya, dengan hasil dokumentasi yang rapi untuk memudahkan instruksi tim. Pendekatan ini dapat menghemat biaya karena klien tidak terlibat dalam perubahan, berbeda dengan Agile yang memungkinkan intervensi klien. Cocok untuk proyek besar, tapi bisa disesuaikan dengan proyek kecil dan menengah sesuai kebutuhan. Berikut kekurangan model waterfall meliputi kebutuhan akan tim yang solid, kurangnya fleksibilitas karena klien tidak dapat memberikan masukan selama pengembangan, kurangnya visibilitas sistem untuk klien, dan memerlukan waktu lebih lama karena fase dilakukan secara bertahap. Jadi kesimpulannya, model waterfall memiliki keterbatasan utama, seperti tidak dapat kembali ke fase sebelumnya dan memerlukan waktu yang lama. Kemudian, responsif terhadap perubahan terbatas, sehingga cocok untuk situasi dengan tingkat ketidakpastian rendah. Sebaiknya, pilih metodologi sesuai dengan sifat proyek dan perhatikan kondisi serta kebutuhan sebelum memutuskan. Sekian dari saya mengenai metode waterfall. Apabila ada kurang dan salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.